Itu tadi satu drama koalisi yang menjadi pencetus awal pernyataan dukungan ya, Bang Fadli. Tapi kalau buat Gerindra sendiri ada kata trauma tidak? Tidak ada. Jadi sebetulnya di dalam proses ini yang namanya dinamika itu biasa. Apalagi dalam konteks Gerindra dengan P3, sebetulnya tidak ada masalah apapun. Ya, memang ada perbedaan pendapat di dalam. Dan sekarang sudah selesai dengan islah, saya kira itu jalan yang terbaik. Dan sekarang Gerindra siap berkomunikasi kembali dengan P3 pasca islah. Dan sudah dimulai sebetulnya komunikasi dengan partai-partai lain juga kita terus, dengan PAN, dengan PKS, ya, dengan PKB juga berkali-kali kita ketemu, dengan Pak Marwan, dengan Demokrat juga, dengan beberapa pimpinan, dengan Golkar, ya, dan bahkan juga dengan Hanura. Ya, dan kenapa sih Bang mencoba semuanya? Ya, namanya kita mau mengurus negara 250 juta manusia. Ini masalah tapi kan serius. Visinya kan semua berbeda. Loh, kalau semua visinya berbeda nggak usah ada koalisi dong. Kita kan ada persyaratan 20% presidential threshold. Kita mau bekerja sama, walaupun setiap partai punya otonomi di dalam visi misi dan programnya, tetapi bekerja sama kan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Betul. Nah, oleh karena itu kita menjalin satu aliansi untuk menghadapi pilpres untuk merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional melalui pemilihan umum. Dan di dalam pembicaraan itu bukan hanya bicara tentang bagaimana merebut kekuasaan, tapi bagaimana kalau nanti berkuasa, gitu ya, kalau dipilih oleh rakyat, gitu. Dan ini bukan hanya eksekutif, tetapi juga kami berusaha merajut di parlemen, di DPR. Nah dari PKB, Bang Marwan. Tapi klarifikasi dulu ya, itu Kesatria bergitarnya sakit hati jadi? Oh, tidak. Bang Rhoma Irama sakit hati jadi? Sama sekali tidak. Komunikasi Pak Rhoma Irama dengan Pak Muhaimin Iskandar baik sekali, bahkan 2 hari yang lalu beliau ketemu berdua, tidak ada masalah apapun. Jadi oleh karena itu memang ada beberapa pemberitaan di luar yang seolah-olah ada masalah. Saya kira itu hanya rumor dan isu. Jadi yang benar masih capresnya PKB? Nah, kita sudah menyatakan bahwa karena PKB tidak bisa mencalonkan sendiri sebagai capres, tentu kami harus realistis, dan itu sudah kami sampaikan kepada Pak Haji Rhoma Irama bahwa PKB memang tidak bisa mencalonkan sendiri sebagai capres. Oleh karena itu, dan komitmen awal memang capres dan tidak ada komitmen yang lain. Lalu Bang Haji Rhoma Irama bilang apa? Kenapa? Bilang apa setelah akhirnya realistis nih kita? Gitu? Ya, beliau memahami dan keadaan ini karena memang realitas politiknya seperti itu, dan tidak ada masalah apapun kok. Oh, saya pikir bilang terlalu, Pak. Saya pikir bilangnya terlalu. Terlalu ya. Oke, ini semua nggak tahu kalau menurut pendapat saya, tapi Pak Indria punya catatan lain. Realistis dan oportunistis tidak sih, Pak Indria? Iya, saya kira memang politik ini menarik karena mencoba berbagai macam kemungkinan, ya kan? Kan persoalannya di sana. Seperti Bung Fadlijon, kenapa sih harus ke banyak atau semua partai? Ya, dia punya alasan. Tetapi buat saya memang yang lebih penting adalah membangun dukungan rakyat. Jadi koalisi ini hanya masalahnya rakyat nggak bisa kasih kursi. Enggak, ya koalisi ini hanya sekedar untuk melewati persyaratan administratif saja kan. Kalau sudah 25%, ya kira-kira sudah oke gitu ya. Seterusnya, selebihnya tinggal bagaimana. Karena visi misi udah nggak di nomor 1, di nomor 4 sekarang visi misi. Ya, visi misi ini sesuatu yang sudah given gitu kan. Kemudian kalau bisa dengan kawan partai yang lain disamakan. Tapi Pak Indria, ini masih cair kah? Ya, saya kira masih cair. Udah, ini masih belum ketebak. Kalau boleh saya menambahkan sedikit Pak Indria. Masalahnya juga kan kita ingin kalau terpilih itu di dalam pemerintahan, dapur koalisi di eksekutif itu harus kuat, tapi juga dapur koalisi di parlemen, gitu ya. Saya kira kalau kita merujuk kepada yang sekarang, tentu saja ada kerjasama, tetapi bagaimana ini bisa sinergi antara yang di pemerintahan, di parlemen, ya koalisinya itu. Jadi saya kira orientasi itu juga menjadi penting, karena pemerintahan bisa berjalan dengan baik juga didukung oleh DPR. Tapi Bang Ruhut rasakan kan 2 periode beda ya gaya koalisi 2004-2009 sama sekarang? Ya, tapi kan niat baik dari Pak SBY, ini yang saya katakan tadi.
Sampai sekarang kita masih sangat cair, masih bisa kemanapun. Tapi kalau orang katakan akan ada poros baru, apapun juga itu bisa. Politik ini saya ingat Pak SBY Enggak, memang selalu... Demokrat mau digandeng siapa sih? Enggak, kan dalam politik ya, Pak SBY itu selalu dalam memberi bimbingan kepada kami, dalam politik itu tidak ada kata yang tidak mungkin. Semua mungkin terjadi. Iya, balik tadi ke kata Bang Marwan ya, realistis. Saya ingin tanya tentang PKB, realistisnya setelah didekati banyak atau dibidik banyak, lebih kemana sih Bang? Mungkin ya nggak bisa jawab ini ya, lebih nyata, tapi paling tidak kemana sih arahnya? Apa sudah ada atau masih cair juga? Tapi nanti Bang Marwan, kita harus jeda dulu. Setelah lagi, tetap bersama.